Jadi saya dulu mulai berlatih di SRAT tahun 1968, yang waktu itu saya sudah lulus SMP. Kemudian saya mendaftarkan latihan di SRAT di Pavilion Kabupaten Madiun di tempat kediamannya Kamas Imam Kusupangat. Saya latihan minggu pagi di kelompok tanggung, kemudian bersama dengan latihan siswa putri. Kemudian saya baru naik lagi dari tanggung ke remaja, remaja ke dewasa. Dulu ada kelompok itu, ada kelompok latihan anak-anak, tanggung, remaja, dewasa, itu baru bisa mengikuti pengesahan. Saya latihan 68, tahun 70 mau disahkan, belum bisa, ditunda lagi, 71 ditunda, akhirnya baru tahun 1972 saya bisa disahkan dari warga SRAT. Dan setelah disahkan dari warga SRAT, saya aktif di kegiatan SRAT, yaitu mulai saya ditunjuk menjadi atlet pertandingan di IPSI waktu itu. Dan dulu pertandingan tidak menggunakan body protector, ya kita hanya menggunakan kain mori, yang kita pakai itu sabuk itu, ya jadi tanpa pelindung tubuh, tanpa body protector, tanpa menggunakan sarung tangan, tidak, ya sudah, hanya itu aja. Kemudian panggungnya juga tidak di bawah di lantai, tapi di atas, pakai panggung yang tingginya hampir 2 meter. Kemudian setelah jadi atlet, saya jadi pelatih, melatih di Madiun, di Ranting. Kemudian tahun 74 saya mengikuti kegiatan kongres yang pertama di Madiun. Saya menjadi pembantu umum waktu itu. Kemudian setelah kongres tahun 74 selesai, saya berangkat ke Surabaya untuk melanjutkan pendidikan sambil bekerja. Jadi saya bekerja di bidang teknik listrik di Surabaya sambil kuliah di IKIP Surabaya. Kemudian saya melatih di Surabaya di beberapa tempat latihan, ada di Taman Siswa dan Genteng Kali, kemudian di PN Dok Surabaya di Ujung, kemudian melatih di Jalan Patwa di dalamnya Pak Margono, ya. Kemudian tahun 75 saya diberi tugas menjadi sekretaris cabang Surabaya. Kemudian sambil kuliah bekerja, alhamdulillah tahun 77 selesai kuliah diploma, saya diangkat menjadi guru di SMP 1 Madiun. Jadi saya kembali ke Madiun, mengajar di SMP 1 Madiun, dan di Madiun saya kembali melatih lagi, ya. Tahun 77 saya melatih di Ranting Dolopo, Ranting Kebonsari, kemudian juga diminta melatih di cabang Ponorogo. Dan akhirnya pada tahun 77 itu ada panggilan tes tingkat 2, dan kebetulan yang dipanggil itu ketua cabang Ponorogo dan ketua Dewan Ponorogo, yaitu Mas Mukirin dan Mas Diarto. Dan setelah latihan saya diajak oleh beliau berdua pergi ke Madiun ke dalamnya Mas Imam. Saya disuruh mengantar, mendampingi untuk mengikuti tes tingkat 2. Dan waktu itu yang mengikuti tes tingkat 2 seluruh Indonesia yang mendapat panggilan langsung dulu dari Mas Imam itu hanya sekitar 37 orang kalau tidak salah, 37 atau 38 orang, itu seluruh Indonesia. Nah, Ponorogo itu yang dipanggil hanya 2 orang, saya tidak ikut dipanggil. Namun ketika saya menunggu beliau tes belum dimulai, saya ada di luar. Kemudian ketika Mas Imam keluar dari ruang dalam, melihat
saya duduk di depan di samping mobilnya Mas Tiarto. Saya dipanggil, Mas Imam Mendiko, itu siapa yang di luar itu? Mas Demur Joko, pelatih Ponorogo, suruh masuk. Terus saya dipanggil oleh Mas Mukirin, Demur ditimbali Mas Imam. Terus saya masuk ke dalam, oleh Mas Imam ditanya, situ bawa baju hitam, bawa Mas habis ngelatih tadi, udah ganti baju ikut. Tuh saya enggak ikut Mas, saya tidak mendapat surat panggilan. Udahlah ikut, ganti baju. Nah saya kaget, saya disuruh ikut tes. Akhirnya saya ikut tes dari mulai senam jurus dan sebagainya. Kemudian tengah malam sekitar jam 1:30 itu dilepas oleh Mas Imam, jalan keliling kota Madiun tapi tidak boleh bicara, membisu. Di tengah perjalanan itu kita diganggu oleh pelatih waktu itu. Ada Mas Maji dan sebagainya, Mas Tarto, Mas Maji, Mas Isbiantoro, itu di tengah jalan mengganggu kita yang sedang lewat, dan lewatnya tidak bersama-sama, hanya dua orang itu. Nah, akhirnya kurang lebih jam 4 pagi sampai di kediaman Mas Imam kembali, dan habis itu Mas Imam mengumumkan yang lulus ini. Ternyata yang lulus waktu itu hanya 21 orang. Loh, nama saya disebut. Saya juga kaget, saya protes. Loh Mas, saya kan tidak ikut tes Mas. Saya tidak ikut mendapat surat panggilan, kok saya diluluskan. Malah Mas Mukirin, Mas Tiarto tidak lulus. Ketua cabang, ketua dewan tidak lulus, malah saya yang diluluskan. Saya, loh Mas, nggak enak Mas saya. Terus Mas Tiarto, Mas Mukirin, udah Demur itu sudah rezeki penjenengan, udah terus saja, enggak apa-apa. Akhirnya saya terus berlatih. Alhamdulillah tahun 78 saya disahkan tingkat 2 bersama dengan 21 orang dari seluruh Indonesia. Bersamaan itu pula Mas Maji disahkan tingkat 3 oleh Mas Imam. Mas Maji disahkan tingkat 3 di dalamnya Mas Imam di Pavilion Kabupaten. Setelah itu ganti Mas Imam dengan Pak Badini waktu itu mengesahkan tingkat 2 saya dengan teman-teman itu di dalamnya Mas Maji di Jalan Ahmad Yani. Jadi pengesahan saya itu di dalamnya Mas Maji di Jalan Ahmad Yani. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan mengesahkan tingkat 1 warga baru di gedung Balai Desa Rorombo. Itu cerita dulu demikian itu. Jadi saya berangkat tingkat 2 itu justru dari Ponorogo karena saya sebagai pelatih Ponorogo waktu itu. Kemudian dalam perjalanan waktu saya mengikuti kongres lagi tahun 77. Kemudian ditugasi menjadi sekretaris, pembantu sekretaris. Ya, kemudian Mas Imam diangkat menjadi ketua Dewan Pusat, Pak Badini menjadi ketua umum pusat, Mas Maji menjadi ketua 1 pusat, Mas Isbiantoro itu menjadi sekretaris umum pusat. Kemudian tahun 81 diselenggarakan Mubes, jadi istilah kongres diganti Mubes. Di Mubes 81 inilah Mas Imam tetap diangkat menjadi ketua dewan. Pak Badini yang tadinya ketua umum diangkat menjadi wakil ketua dewan. Mas Maji yang tadinya ketua 1 pusat diangkat menjadi ketua umum, dan saya ditugasi menjadi sekretaris umum. Mas Isbiantoro ditugasi menjadi ketua 1 pusat. Ada Mas Singgi juga masuk menjadi jajaran ketua di pusat. Saya menjadi sekretaris umum. Kemudian tahun 85 diselenggarakan Mubes lagi. Kemudian di Mubes tahun 85 ini Mas Imam tetap ketua dewan, Pak Badini wakil, Mas Maji tetap ketua umum.
kemudian saya tetap sekretaris umum, kemudian yang lain masih tetap Mas Isbiantoro, Mas Inggi masih menjadi ketua di pusat. Kemudian tahun 87 Mas Imam meninggal, ditunjuklah Pak Maroto sebagai PLT, ketua Dewan. Kemudian tahun 91 diadakan Mubes, disitulah saya diangkat. Waktu Mubes 91 ini Mas Maji diangkat menjadi ketua umum pusat, masih tetap. Nah, karena Pak Maroto menjadi PLT, maka di Mubes 81 Pak Maroto ditetapkan menjadi ketua, tapi Dewan Pusat diganti nama menjadi Dewan Pertimbangan Pusat. Mengapa? Karena Pak Maroto masih tingkat 2, Mas Maji ketua umum tingkat 3. Akhirnya istilahnya diganti Dewan Pertimbangan Pusat. Kemudian ada Mubes lagi tahun 2000, Mas Maji diangkat menjadi ketua Dewan Pusat dan sekaligus menjadi ketua umum pusat. Kemudian saya menjadi ketua satu pusat, ya. Kemudian ada perjalanan waktu lagi tahun 2008 diselenggarakan Rapimnas, di mana cabang-cabang seluruh Indonesia hadir. Di situ disepakati ditetapkan adanya anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun 2008. Kemudian saya menjadi ketua satu pusat dan juga merangkap menjadi anggota Dewan Pusat tahun 2008. Tahun 2014 itu Mas Maji menyerahkan jabatan ketua umum pusat kepada Mas Richard Simorangkir. Kemudian Mas Maji hanya sebagai ketua Dewan Pusat. Kemudian Mas Richard Simorangkir hanya menjabat selama 7 atau 8 bulan. Beliau meninggal. Nah, setelah itu Mas Maji menunjuk yaitu Mas Arif Suryono ini sebagai ketua umum pusat sampai dengan Parapatan Luhur. Itu bunyinya SK seperti itu. Nah, kembali ke diri saya, setelah saya disahkan tingkat 2 tahun 78, alhamdulillah saya tahun 81 ada program tingkat 2, saya ditugasi menjadi asisten pelatih oleh Mas Imam, ditugasi menjadi asisten pelatih ya, karena saya menjadi sekretaris umum. Kemudian ada program tingkat 2 lagi tahun 84, itu saya juga masih ditunjuk menjadi asisten pelatih, juga merangkap sebagai sekretaris umum, yaitu yang disahkan ya termasuk ada Mas Sakti Tamat, Mas Wilis, itu ya, itu angkatan tahun 84, Pak Winarso, itu semua hanya ada 16 orang kalau tidak salah. Itu disahkan tahun 84. Dan selanjutnya saya tetap menjadi pelatih tingkat 2 sampai Mas Maji Sedo tahun 2015. Alhamdulillah saya masih tetap aktif. Jadi pengalaman saya di SRT, saya tidak langsung menjadi ketua umum, tidak, namun perjalanan saya dari bawah, dari pembantu umum, kemudian menjadi pembantu sekretaris, menjadi sekretaris umum, dan akhirnya tahun 2016 ketika diselenggarakan Parapatan Luhur di Jakarta, saya ditunjuk oleh Majelis Luhur waktu itu menjadi ketua pelaksana harian. Kemudian pada saat diselenggarakan Parapatan Luhur tahun 2017 di Madiun, saya diberi amanah oleh cabang-cabang menjadi ketua umum pusat sampai saat ini. Tentunya semua itu bagi saya adalah merupakan satu pengabdian
saya kepada organisasi SRT ini. Jadi saya punya keyakinan selama kita ini mengabdi kepada organisasi SRT ini dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih, kita pegang kejujuran, keluhuran budi, insya Allah Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan jalan, akan menunjukkan jalan pada kita yang sebenar-benarnya. Jadi saya berterima kasih kepada saudara-saudara kami seluruh Indonesia bahwa sampai saat ini saya masih diberi amanah menjadi Ketua Umum Pusat. Tentunya kami punya tugas, tanggung jawab, dan kewajiban bagaimana yang pertama carut marutnya SRT saat ini bisa segera selesai dan SRT bisa kembali menjadi guyub rukun, sehingga usaha kita membesarkan SRT benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga tentunya saya punya tugas, tanggung jawab, dan kewajiban, yaitu untuk bagaimana mengelola organisasi SRT ini lebih profesional, lebih menekankan pada peningkatan sumber daya manusia, yaitu di samping tata organisasi harus lebih maju, tentunya dalam bidang teknik pencak silat pun juga bisa meningkat, sehingga pamornya SRT yang dulu kita ini kalau menjadi atlet sangat disegani oleh perguruan yang lain, ini tugas, tanggung jawab, dan kewajiban saya untuk mengembalikan lagi bagaimana supaya atlet-atlet SRT ini ke depan kembali pamornya muncul lagi, disegani oleh kawan maupun lawan. Ini yang penting. Dan tentunya di samping itu ya SRT Pusat Madiun punya tugas dan tanggung jawab, yaitu menjaga marwah ajaran, tradisi, dan aturan organisasi secara baik dan benar. Ini yang penting. Jangan sampai marwah ajaran, tradisi, dan aturan SRT ini dibelokkan ke arah-arah yang tidak baik hanya untuk kepentingan sesaat. Karena warga SRT yang sudah jumlahnya jutaan ini, yang sekarang mungkin kalau dihitung ya sudah mencapai 8-9 juta lebih, ini tetap guyub rukun. Karena SRT ini warganya sangat majemuk, sangat heterogen. Ada SRT itu ada dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Ditinjau dari latar belakang kehidupannya macam-macam. Jadi sukunya ya macam-macam, suku apa ada, kita ada. Karena SRT alhamdulillah saat ini setiap provinsi yang ada di tanah air, 34 provinsi ini sudah ada cabangnya SRT, meskipun belum merata. Cabang kita saat ini yang mengikuti Persaudaraan SRT Pusat Madiun saat ini sudah mencapai 320 cabang di seluruh wilayah Indonesia, dan di luar negeri kita punya cabang khusus yang jumlahnya sampai detik ini ada 28 cabang khusus yang kita punya. Tentunya semua itu adalah keberhasilan kita bersama. Saya tidak mungkin bisa melaksanakan tugas dan pengabdian saya tanpa didukung oleh saudara-saudara kita yang lain. Ini yang penting. Jadi mari kita harumkan nama SRT ini, kita jaga agar harkat martabat, nama baik dan kehormatan SRT ini tidak tercoreng oleh ulah dari beberapa oknum warga SRT yang mungkin belum memahami apa maunya SRT hadir di tengah-tengah masyarakat ini, supaya SRT ini bisa menjadi satu organisasi, satu perkumpulan yang
apa itu bermanfaat bagi kemaslahatan umat, rahmatan lil alamin, ini yang penting. Nah tentunya untuk itu ya tugas kita bersama setelah kita menjadi warga ini, ya mari kita bersama-sama kita bisa berbuat untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan persaudaraan kita. Jangan sampai kita bertanya apa yang kita dapatkan dari Sarate, tapi apa yang kita perbuat untuk Sarate ini. Itulah yang harus kita tanamkan kepada adik-adik kita, generasi muda yang akan datang ini. Saya kira itulah saudara sekalian, beberapa hal terkait dengan kegiatan saya. Jadi sampai kapanpun, andai kata nanti suatu saat saya sudah tidak menjadi ketua umum, saya tetap mengabdi pada Sarate sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Saya kira demikian saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan sekilas tentang perjalanan diri saya dalam mengabdi di Sarate ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.